Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para ikhwan fillah yang saya hormati, ayo kita bersama-sama menyaksikan bagaimana perjalanannya Ustadz Kainama ini dari seorang pendeta, dari seorang yang mengenyam pendidikan tinggi hingga ke Israel sana dan kemudian memeluk ajaran Islam dan memeluk Islam. Nah, karena mendalami kitab suci jas sendiri, maka kemudian Ustadz Kainama ini menjadi seorang mu'alaf. Seperti itulah perjalanan Ustadz Kainama. Nah, video ini hasil wawancara via Zoom, yaitu Hidayatullah dengan Ustadz Kainama. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua para tuan guruku, puan guruku di Hidayatullah, dan juga tentu saja semua saudaraku yang menyaksikan ini, insya Allah nanti para ustadku di Hidayatullah ini menaikkannya sebagai sesuatu yang layak ditampilkan dan layak ditonton. Dengan segala kerendahan hati, pertanyaan ini sebetulnya sudah ribuan kali saja. Tapi memang saya berkewajiban, ternyata saya baru sadar bahwa saya punya kewajiban untuk menjawab hal ini. Karena saya syahadat itu tanggal 26 Agustus 2009, Ustaz. Di Masjid Agung Sunda Kelapa Menteng. Di mana saya mendapatkan seperti pengasuhan dan qadarullah, bukan kebetulan, tapi qadarullah saya mendapatkan juga bimbingan untuk belajar Islam dan segala sesuatu hal yang dasar tentang Islam maupun yang lanjutan insya Allah. Pertama, saya bersama orang tuaku tersayang yang sampai sekarang masih aku hormati di Masjid Agung Sunda Kelapa, Pak Aksa Mahmud. Qadarullah, Pak Aksa Mahmud ini adalah seorang yang di dalam kehidupan sehari-harinya adalah adik ipar dari Pak Yusuf Kala. Saya mendapatkan masukan yang begitu sangat berharga ketika saya bersyahadat. Saya juga ditanya kenapa, lalu saya cerita. Lalu beliau bilang, kamu tidak boleh pakai mic, kamu tidak boleh berkesempatan untuk mengungkapkan kesaksianmu dan sebagainya, baik di media maupun di mana-mana. Saya tidak boleh. Kamu harus kasih lihat dulu bahwa kamu benar-benar berislam itu lillahi ta'ala, karena Allah. Maka saya diajukan oleh beliau belajar kepada Ustadz Profesor Kamil, yang juga adalah dosen di pengajar di Ciputat, di Syarif Hidayatullah. Beliau mengajar di Fakultas Adab dan Humaniora. Saya belajar kepada beliau tentang Islam, lalu belajar cara membaca Al-Quran, huruf-huruf Al-Quran kepada Ustadz Fauzi, lalu kepada Ustadz Amir, kepada Ustadz Anwar Sujana, dan kepada para ustazah juga saya dapat masukan dari sana, terutama Kepala Bagian Pembinaan dan Mu'alaf Ustazah Fatimah. Lalu di perjalanan waktu saya berkesempatan juga dihantar oleh Bapak Jose Asmanu. Beliau adalah, mungkin Ustadz kenal, Pak Jose Asmanu ini wartawan senior dari Suara Surabaya. Beliau antar saya untuk soan, bertandang, datang ke rumah tuan guru kita yang sangat kita cintai dan hormati bersama, tuan guru kita almarhum Gus Solah di Jombang, di Tebu Ireng. Bukan ke pesantrennya, tapi ke rumah beliau. Saya begitu banyak dapat pengetahuan dan pengajaran dari beliau almarhum. Nah, latar belakang saya itulah yang menjadi hal, justru menjadi batu sandungan, Ustadz. Ketika ada yang bertanya, kenapa sih jadi Islam disekolahkan? Nah, kata-kata disekolahkan, lalu perjalanan hidup keimanan saya, keberagamaan saya, ketika saya sebelum mengucapkan 2 kalimat syahadat,
2-3 tahun belakangan ini justru menjadi batu sandungan, menjadi apa ya? Menjadi barrier, menjadi penghalang gitu. Menjadi obstacle untuk saya menyampaikan kesaksian. Karena saya insya Allah Ustadz, dengan segala kerendahan hati, mohon maaf, saya tidak mencari, wallahi, mungkin bisa dibuktikan. Ketika saya bersyahadat, saya bukan untuk cari popularitas Ustadz. Saya tidak mencari tenar, saya tidak mencari uang, saya hanya ingin menyampaikan kesaksian. Sekali lagi, saya hanya ingin menyampaikan kesaksian saya. Di mana bahkan ketika saya setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu tertulis di dalam surat An-Nisa ayat 135. Ini jadi pegangan saya. Ketika engkau berislam, maka engkau mempersaksikan cintanya Allah itu, perawatan Allah, dan bagaimana jalan yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat 135 dari surat An-Nisa ini saya pegang. Nah ternyata latar belakang saya ini menjadi batu sandungan, yang mana pada tanggal 18 April 2018 itu saya membuat surat pernyataan di atas meterai, Ustadz. Sekali lagi, pernyataan di atas meterai di kantor hukum Jalan Brawijaya 9 nomor 3B Jakarta Selatan. Itu kantor lawyer. Tapi di kantor lawyer itu juga semuanya para ustadz muda. Di Brawijaya 9 nomor 3B. Mendapat bimbingan itu, saya membuat pernyataan bahwa saya tidak lagi tidak lagi menyebutkan secara spesifik nama-nama lembaga, lembaga pendidikan, lembaga-lembaga kekristenan di mana saya dulu ada, tidak bisa lagi. Karena sekolah tinggi teologi, salah satu tempat belajar itu mengeluarkan surat yang disebar di web. Surat pernyataan dari rektor dan rektorat lah, pokoknya rektorat, menyatakan bahwa saya tidak pernah menjadi alumnus, apalagi alumnus ya, mahasiswa saya nggak pernah di sekolah tinggi itu. Dan ini saya junjung tinggi, Ustadz, wallahi saya junjung tinggi dan saya sangat hormat. Sehingga saya akan mengatakan bahwa jika ada pertanyaan ini, saya jawab dengan singkat. Kenapa Kainama itu? Dengan tidak membawa-bawa latar belakang saya dulu sebelum bersyahadat ya Ustadz ya, ketika saya masih Kristen. Kenapa Kainama mengucapkan 2 kalimat syahadat? Saya mengucapkan syahadat. Sekarang ini saya jawab dengan singkat. Mulai sejak tanda tangan itu. Ya. Terus. Saya berislam karena saya sungguh-sungguh mencintai Yesus dan saya ingin mengikuti semua ajarannya. Ternyata tidak. Yang saya dapat dari apa yang saya pelajari dan saya pengalaman hidup saya setelah saya mendapatkan pengetahuan tentang teologi ya, ternyata tidak. Bahkan semua yang saya lakukan itu justru tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Beda. Yesus yang dulu aku kenal sebelum bersyahadat, sekali lagi dengan segala rasa hormat dan kerendahan hati dan tanpa ingin menyerang, menyinggung, underestimate, insulting, merendahkan, menjelek-jelekan, mengejek agama lain, imannya atau kitab sucinya, tidak. Aku mau jawab bahwa begini Ustaz, dengan segala kerendahan hati. Kristus yang aku kenal dulu ketika sebelum aku mengucapkan 2 kalimat syahadat adalah Kristus yang ternyata bukan Kristus. Kristus yang sesungguhnya adalah Kristus yang validnya itu didapat dari kitab suciku terdahulu bahkan dan dalam Al-Quran Karim. Itu baru. Yang selama ini ternyata bukan beliau, someone else gitu apa? Seseorang yang malah lain, yang malah aku nggak kenal itu. Seseorang yang Tuhan, seseorang yang adalah incarnated atau inkarnasi dari pencipta alam raya bersama seluruh isinya ini. Tuhan
Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, lalu menanggung dosa manusia sebelum beliau dan sesudah beliau. Ini nggak ada, nggak ada malah. Seorang Kristus yang memperbolehkan orang makan babi, makan makanan haram, yang tidak mempermasalahkan orang itu menutup auratnya, wanita menutup auratnya atau tidak. Kristus yang tidak mempermasalahkan laki-laki itu berkhitan atau tidak. Wah, ini nggak ada malah. Sehingga ketika pemahaman itu dan kesadaran itu datang, tidak ada cara lain buat saya, Ustaz, selain mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saya dulu malah mikir nggak ada resiko kok, saya bilang. Resiko itu baru ada setelah saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Waktu saya mengambil keputusan, saya pikir enggak lah, karena ini saya loh, Indonesia kan negara republik yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Ustaz. Bhinneka Tunggal Ika ya, toleransi, dan dilindungi undang-undang 28E dan 29 itu, pasal 28E dan 29 itu, Undang-Undang Dasar 1945 kan melindungi setiap warga negaranya untuk bebas beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, setelah saya bersyahadat, saya ini insya Allah tidak diedit ya. Saya insya Allah bukannya tidak, saya belum menemukan hal itu. Saya diserang habis-habisan, bahkan secara pribadi. Bukan konten yang saya sampaikan di dalam tausiah atau daurah atau paparan gitu, tidak. Pribadinya yang diserang habis, Ustaz. Demikian, Ustaz. Sikap Anda bagaimana setelah diserang seperti itu, Ustadz Kainama? Iya, kaget lah. Saya pikir berarti di Indonesia ini belum ada tolerannya. Orang Islam semua diminta toleran dari zaman Doeloe itu, dari tahun 0 sebelum kemerdekaan, terhadap orang yang beragama lain. Tapi orang beragama lain kok sepertinya nggak toleran sama orang Islamnya. Orang Islam diminta begini, orang Islam diminta begitu, orang Islam diminta tidak melakukan ini, tidak melakukan itu. Islam aja terus. Yang lain nggak pernah tuh saya dengar dilarang. Maaf ya, ini pengalaman pribadi. Perjalanan iman setelah Anda bersyahadat, coba Anda terangkan Bapak Ustadz Kainama. Sulit ya, tapi Allah memang itu karena Allah sayang. Minazulumati ila nur itu sebetulnya tidak nikmat secara flesh and blood gitu ya, bisa dinikmati kenikmatan itu secara flesh and blood, itu secara kedagingan gitu. Secara materi. Kalau orang Belanda bilang naturlah gitu ya, secara gitu ya, enggak. Tapi minazulumati ila nur itu kalau orang yang benar-benar dari kegelapan, dari ke zulumat itu ya, zulumat itu malah sebetulnya lebih condong kepada kesesatan yang dianggap benar gitu. Zulumat, kegelapan, gelap. Jadi dia rasa ini benar tapi ternyata salah, gelap gitu. Zulumat itu ketika dia ditarik gitu oleh kasih sayang dan cintanya Allah ditaruh ke dalam terang, pasti orang silau, orang keluar rumah aja loh, gelap atau dari gua gitu ya, sudah berpuluh-puluh tahun dalam gua, dia keluar pasti dia sakit, dia tidak biasa mandi, dia tidak bisa lihat sinar terang gitu ya, itu menyakitkan memang. Tapi waktu itu nggak lama, Allah kemudian kasih pernyataan gitu bahwa fabi ayyi rabbikum tukadziban, nikmat Tuhan yang mana lagi, nikmat Allahmu yang mana lagi, Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan, sehingga engkau sudah menikmati kebenaran terang ini, informasi yang jelas ini, lalu engkau masa mau kembali lagi kepada yang gelap gitu kan. Demikian, menyakitkan Ustaz. Tapi waktunya terbatas memang, waktunya tidak lama, terbatas. Dan setelah waktu itu berjalan, sakit itu menjadi manis, Ustaz. Sakit itu menjadi manis yang luar biasa yang Allah pertontonkan. Bukan kaya, bukan terkenal. Dibilang Kainama terkenal di YouTube. Aku nggak pusingin, ngapain nih? Gue cuma mau belajar sholat aja. Kainama ini cuma mau belajar sholat aja. Nggak mau yang aneh-aneh. Nyari duit katanya supaya bisa kawin lagi 2-3
3-4 kali jadi Islam. Kamu dari Hong Kong, satu aja berat. Satu aja gak habis-habis. Demikian Ustaz. Nah, begitulah sekelumit perjalanan Ustadz Kainama hingga menemukan Islam. Nah, ternyata bukan tidak mempunyai rintangan ya. Ternyata Ustadz Kainama ini sangat berat rintangannya. Awalnya dia itu tidak memikir apa rintangan itu. Namun setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, ternyata dia merasakan ada serangan kepada pribadinya Ustadz Kainama ini dari orang-orang teman-teman dan sahabat-sahabatnya yang dulu gitu loh. Nah, terima kasih, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Video ini saya unggah dari Hidayatullah yang mewawancarai Ustadz Kainama secara lewat Zoom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.